Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga yang ke-25, dengan perikop Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu masukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja yang bertumbuh bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada masalah dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Karena ketika Allah berkarya secara luar biasa di dalam dan melalui gerejanya, iblis tidak tinggal diam. Ia akan bekerja keras untuk merusak dan menghancurkan. Ini terlihat dalam kisah Ananias dan Safira. Namun upaya itu tidak berhasil. Sekarang dari firman Tuhan, iblis melakukannya dari luar, melalui para pemimpin agama Yahudi yang mencegah kemajuan Injil. Fakta menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dan melawat umatnya secara luar biasa. Namun mereka, khususnya mazhab Saduki, kembali menangkap para rasul yang mereka anggap tidak menghiraukan larangan keras mereka sebelumnya, dan mengajarkan kebangkitan yang tidak sesuai dengan yang mereka anut. Namun masalah utama mereka adalah iri hati atas keberhasilan para rasul dan pengaruh Injil, sehingga jumlah pengikut mereka semakin merosot. Oleh karena itulah mereka berusaha menghentikan kemajuan Injil. Namun tindakan mereka justru membuat Injil dan gereja semakin berkembang. Mereka telah gagal total dalam dua hal. Yang pertama, karena
Allah turut bekerja bagi kemajuan pemberitaan Injil. Sebab itu, manusia tidak mampu menahan dan mencegah ketika Allah melalui malaikatnya melepaskan para rasul. Yang kedua, karena para rasul tetap memberitakan Injil dan mengajar orang banyak dengan penuh keberanian, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah. Para rasul memilih lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah kegagalan para pemimpin agama. Namun mereka bergeming dengan menutup hati terhadap kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tantangan dan tekanan memang akan menghadang setiap upaya pemberitaan Injil. Tetapi semua itu tidak akan mampu menghalangi kemajuan Injil. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, ketaatan, dan kesetiaan tetap bersaksi, karena Allah akan turut bekerja di dalamnya dan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan dengan penuh keberanian, ketaatan, dan kesetiaan untuk bersaksi memberitakan Injil untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa selalu menjadikan kami garam dan terang bagi hidup kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas kehidupan kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat GKE Ika Jori Makunjung. Kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat yang ada di sana. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan selalu memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat tercukupi dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hubungan keluarga, baik suami dengan istri, anak dengan orang tua, maupun dengan sanak saudara. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan keharmonisan dan kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati setiap harapan yang ingin mereka wujudkan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah mereka untuk mencapai setiap harapan ingin mereka wujudkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Tuhan juga memberkati kehidupan masing-masing sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa melingkupi, menutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan segenap aktivitas kami hari ini, segenap apapun yang kami lakukan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.